Shalom manusia Allah yang perkasa, puji Tuhan dengan sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus. Kita boleh bersatu hati menikmati ibadah pagi hari ini. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu. Mari nikmati hadirat Tuhan. Datang dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Terima kasih banyak Tuhan. Kami satukan hati kami untuk menikmati-Mu, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku
perlu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tak pernah berhenti, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
kata para ya masyere. Biara baka syere kata ya masyere. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Haleluya. Ku bersyukur kepada Tuhanku. Engkaulah imanku, sumber kehidupanku. Haleluya. Allah yang besar, terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur sepenuhnya kepadamu. Haleluya. Kiara masyere karaya ramasyere. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang hidup. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami katakan dengan segenap hati kami, dengan apa kami balas Tuhan semua kasih setia-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
yang layak disembah. Kami bawa segala syukur kami kepadamu, Allah yang layak terima pujian. Dan terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Engkau telah memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Umat-Mu yang menikmati hadirat-Mu, firman perkataan-Mu yang hidup. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang membawa damai bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu, oh yang termulia, amin. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu, oh yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Oh, betapa
kami merasakan sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang telah mengaruniakan segala kebaikan-Nya bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan, hati kami terus diwarnai oleh firman-Mu. Dan firman-Mu pasti digenapi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang sampai selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati mendeklarasikan iman kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kananmu bersama dengan saya, ikuti kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kesekian kali bagi kami untuk beribadah kepadamu. Terlebih untuk diisi oleh firman-Mu yang membangun manusia roh kami. Bapa, pimpin pemberitaan firman-Mu ini. Roh Kudus mencerai hati pikiran pengertian kami supaya firman-Mu sungguh terukir di hati kami menjadi kekuatan kami, menjadi kemampuan manusia roh kami dalam berinteraksi dengan Bapa. Kami sambut firman-Mu Roh Kudus, kami sambut pelayanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Para kekasih Kristus, topik kita pada hari ini adalah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua merindukan doa kita didengar atau dijawab oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin doanya dikabulkan oleh Tuhan. Yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kita semua mengingatkan hal itu, saudaraku. Ada beberapa faktor yang menentukan sebuah doa didengar oleh Tuhan atau tidak. Dua faktor di antara yang paling dominan adalah keberadaan diri pribadi yang menaikkan doa tersebut. Itu yang pertama. Faktor yang kedua adalah apakah isi permohonan doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi faktor pertama, kalau pendoanya bukan orang benar, tentu doanya tidak akan didengar oleh Tuhan. Atau dia bukan adalah keluarga Allah, bukan umat Tuhan yang Tuhan sudah perkenan, maka doanya tidak akan didengar oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, demikian juga kalau isi permohonan doanya tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka juga tidak akan didengar oleh Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan berkenan dengan topik kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mensoroti di sisi poin yang kedua ini. Berkenaan dengan kehendak Tuhan ini, saudaraku dikasih, ini tidak hanya berbicara tentang isi permintaan kita kepada Allah semata-mata. Sesuai dengan kehendak Allah itu tidak hanya bicara tentang isi permohonan itu saja. Tetapi juga berbicara tentang cara kita berdoa, adakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Jadi isi permohonan kita kepada Allah itu sesuai dengan kehendak Allah, atau tidak hanya bicara tentang isi permohonan kita itu, tetapi juga berbicara tentang cara kita berdoa meminta kepada Allah, adakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Cara kita meminta kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak itu ada dua hal. Yang pertama adalah kita harus memintanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, cara meminta yang sesuai kehendak Allah adalah kita harus memintanya dalam iman. Dalam iman. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku dikasih Tuhan. Berkenaan dengan kehendak Tuhan ini tidak hanya berbicara tentang isi permintaan kita kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah, tetapi juga berbicara bahwa cara kita berdoa harus juga sesuai dengan kehendak Allah. Cara kita berdoa itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah harus meminta dalam nama Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adalah meminta dengan iman. Sebagaimana diajarkan kepada kita dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 mengatakan, ketika dia berbicara tentang meminta hikmat, ayat 6 mengatakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi cara kita berdoa kepada Allah yang kedua adalah harus meminta dalam iman. Dalam iman. Jadi coba sudah perhatikan nih. Isi permohonan saja sudah kepada Allah belum tentu dijawab. Kalau cara berdoanya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Isi permohonannya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi cara kita berdoa harus juga sesuai kehendak Allah. Caranya di sini saya sebut yang kedua adalah meminta dalam iman. Yang contoh yang Yakobus sampaikan kepada kita. Dia mengatakan ayat 5 pasal 1. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Meminta hikmat kepada Allah adalah kehendak Allah. Allah itu berkehendak memberikan hikmat kepada anak-anaknya. Tetapi apa yang Allah kehendaki kan tidak serta-merta diperoleh oleh anaknya. Kalau anaknya itu tidak minta dalam iman. Jadi sesuai kehendak Allah harus. Tapi juga caranya juga harus sesuai kehendak Allah. Cara yang kedua yang saya katakan adalah meminta dalam iman. Cara yang pertama yang tadi saya katakan adalah cara berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah adalah berdoa meminta dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang akan kita bahas dalam waktu singkat ini Bapak Saudaraku. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang sangat prinsip yang harus kita miliki Bapak Saudaraku. Sebab ini adalah kehendak Allah. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus adalah berdoa, cara berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang mengajarkannya kepada kita. Tuhan Yesus yang memberitahu kepada kita akan hal ini sebagaimana dia katakan kepada kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tentu ayat 14 perlu kita perhatikan saudaraku. Kalimat ini agak rancu sebab dalam terjemahan bahasa Inggris secara mayoritas tidak menggunakan kata kepadaku. Yang ada adalah jika kamu minta sebagaimana yang
diterjemahkan dalam versi Indonesia Modern Bible yang menterjemahkan demikian di ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, saudaraku, dikasih Tuhan berbunyi demikian. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu Indonesian Bible, Indonesian Modern Bible. Ini sama dengan teks mayoritas terjemahan bahasa Inggris. Tidak minta kepadaku dalam namaku. Itu rancu, saudaraku. Tentu jelas. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus memberikan namanya untuk kita gunakan, untuk bukan meminta kepadanya, tapi minta kepada Bapaknya, kepada Bapa di surga. Dia berikan haknya kepada kita untuk meminta kepada Bapa seperti dia menggunakan haknya untuk meminta kepada Bapa. Jadi di sini konteksnya tentu adalah menjadi rancu kalau kita menggunakan nama Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan Yesus. Rancu, saudaraku, dikasih Tuhan. Dan ini bukan hanya bicara tentang masalah rancu saja, tetapi di dalam penjelasan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus berikutnya di Yohanes pasal 16, Yohanes 16, saudaraku, dikasih Tuhan ayat yang ke-23 dan 24 yang berbunyi demikian. Yohanes 16, 23, 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dan akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi Bapa memberikan sesuatu kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Jadi Tuhan Yesus dengan terang benderang mengajarkan kepada kita cara berdoa yang benar, cara berdoa yang sesuai kehendak Allah adalah berdoa dalam namanya. Secara khusus kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di surga. Sekali lagi saudaraku, mari kita pahami. Ketika kita berdoa tidak saja keberadaan diri kita penting, isi doa kita harus sesuai kehendak Allah, tetapi juga cara berdoa kita pun harus sesuai kehendak Allah. Cara itu pertama tadi saya katakan harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Cara kedua berdoa minta dalam iman. Yang kita bahas adalah cara yang pertama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus ini sangat penting karena berdoa dalam nama Tuhan Yesus adalah berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini jaminannya adalah kepastiannya adalah 100%. Untuk itu Bapak Saudaraku, mari kita mempelajari mengapa ini menjadi penting bagi kita untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Atau dengan kalimat lain, mengapa Tuhan Yesus meminta kita, mengajari kita menggunakan namanya dalam berdoa kepada Bapa di surga. Mengapa Tuhan Yesus meminta kita berdoa dengan menggunakan namanya ketika kita berdoa kepada Bapa di surga? Ini perlu kita pahami saudaraku. Sehingga ketika kita memahami mengapa kita memahami alasannya yang benar sesuai Alkitab, maka hati kita menjadi seteguh adanya ketika kita menggunakan nama Tuhan Yesus menghadap Bapa di surga menaikkan doa permohonan. Yang pertama adalah saudaraku yang harus kita pahami secara prinsip umum adalah bahwa untuk bisa menghadap kepada yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha kudus, yang maha besar Tuhan Allah kita, maka manusia harus memiliki kriteria yang dikehendaki Allah untuk menghadap dia. Dengan kata lain, untuk menghadap Allah yang maha tinggi, manusia itu tidak bisa serta-merta bisa menghadap kepada Allah, nggak bisa. Dia harus memenuhi kriteria yang Allah kehendaki. Allah itu kudus, dia harus kudus. Allah itu benar, dia harus benar. Supaya dia bisa menghadap kepada Allah dan dia harus diperkenan oleh Allah. Sedangkan di pihak lain, saudaraku dikasih Tuhan, di pihak lain tidak ada seorang manusia pun yang sanggup memenuhi kriteria Allah yang maha tinggi itu.
Nah, untuk itu supaya kita bisa menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi, maka Yesus Tuhan kita datang ke dunia, Allah jadi manusia. Dia memberikan namanya untuk kita gunakan menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi, yaitu Bapaknya di surga. Supaya dengan demikian kita tidak ditolak oleh Bapa di surga, tapi kita diterima oleh Bapa di surga karena kita memenuhi kriterianya. Yaitu kriteria yang kita peroleh dari anaknya sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini catatan penting bagi kita adalah di sini ketika kita memahaminya di poin 1 ini, Tuhan Yesus itu sudah menjadi penjamin bagi kita untuk menghadap kepada Bapa di surga. Ketika Dia memberikan namanya untuk kita gunakan dalam berdoa kepada Bapaknya. Itu alasan pertama, Bapak Saudaraku. Alasan kedua, mengapa Tuhan Yesus meminta kita menggunakan namanya dalam berdoa kepada Bapa di surga? Alasan kedua dalam kaitan dengan alasan pertama adalah Yesus menjadi penjamin. Nah, penjaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu tidak hanya berupa sebuah nama semata-mata untuk kita gunakan. Penjaminan yang Tuhan berikan tidak hanya sekedar menggunakan namanya saja, tetapi juga mencakup segenap karya penebusan dan kebenaran yang Kristus telah capai diberikannya kepada kita yang menggunakan namanya. Di sini Yesus penjamin tidak hanya memberikan namanya saja, tapi Dia memberikan isi kriteria dikehendaki oleh Bapaknya, yaitu hasil penebusan dari kematian dan kebangkitannya. Dan terlebih Dia memberikan kebenarannya menjadi penjamin bagi kita di hadapan Bapaknya. Itu alasan yang kedua, Bapak Saudaraku. Mengapa Tuhan Yesus meminta kita berdoa kepada Bapa di dalam namanya? Karena di situ ada jaminan kepastian kita diterima oleh Bapaknya. Karena kita memenuhi kriteria Bapaknya. Kriteria dari Bapaknya ini tidak hanya bicara tentang penggunaan nama Yesus Tuhan kita saja. Tapi juga berbicara tentang muatan isi kualitas. Yaitu hasil penebusan Kristus. Kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Jadi di sini kita mendapatkan penjaminan Yesus berikan tidak hanya namanya, tapi Dia berikan isi penjaminan itu, yaitu kebenarannya, hasil penebusannya diberikannya kepada kita. Itu alasan kedua, mengapa Tuhan Yesus mengajar kita, meminta kepada Bapa dengan menggunakan namanya. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus meminta kita menggunakan namanya dalam berdoa kepada Bapa di surga. Yang ketiga adalah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam permintaan kepada Bapa di surga, yaitu ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka hendak menyatakan kepada kita, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa sesungguhnya pemberian dari Bapa itu semata-mata hanya oleh karena Tuhan Yesus itu sendiri. Saya ulangi lagi Bapak Saudaraku, yang ketiga, alasan ketiga. Mengapa Tuhan Yesus mengajar kita, meminta kita menggunakan namanya, meminta kepada Bapa di surga. Dalam permintaan kita kepada Bapa di surga, ketika kita berdoa dengan menggunakan nama Tuhan Yesus, maka hendak menyatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sesungguhnya pemberian dari Bapa itu semata-mata hanya karena Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita meminta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa memberikan jawabannya kepada kita, itu hanya semata-mata karena Tuhan Yesus. Allah Bapa memberikan jawaban doa itu kepada kita. Ini berarti, poin keempat, ini berarti ketika kita meminta dalam nama Tuhan Yesus, dalam namanya, kita sedang menggunakan hak warisan kepemilikan Tuhan Yesus itu sendiri kepada Bapaknya. Keempatnya saya ulangnya lagi Bapak Saudaraku. Ketika kita meminta dalam namanya, kita sedang menggunakan hak warisan kepemilikan Tuhan Yesus kepada Bapaknya di surga.
Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita renungkan sejenak akan poin 3 dan 4 ini. Karena ini penting saudaraku dikasih Tuhan. Poin yang ketiga tadi saya katakan kepada kita bahwa ketika kita menggunakan nama Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di surga, hendak menyatakan kepada kita bahwa pemberian dari Bapa itu diberikan kepada kita semata-mata hanya karena Yesus Tuhan kita. Hanya karena Yesus Tuhan kita, Bapa itu mendengar, mengabulkan doa kita. Ini berarti poin keempat, ketika kita meminta dalam nama Tuhan Yesus, kita sedang menggunakan hak warisan kepemilikan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Kepada Bapaknya. Jadi sesungguhnya para kekasih Kristus, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Jadi sesungguhnya yang diberikan oleh Bapa di surga kepada kita adalah apa yang menjadi haknya Tuhan Yesus. Apa yang Bapa kabulkan doanya kepada kita ketika kita gunakan dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya apa yang menjadi haknya Tuhan Yesus. Mari kita sadari ini saudaraku, sehingga kita tidak menjadi bimbang dan ragu dalam mendapatkan hasil jawaban doa dari Bapa kita. Kenapa? Karena yang Bapa berikan itu kepada kita itu adalah haknya Tuhan Yesus. Hak warisan kepemilikan Yesus Kristus yang Bapa berikan kepada kita ketika kita menggunakan namanya. Karena memang Bapak Ibu Saudaraku ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita sedang berdiri di hadapan Bapa di dalam posisinya Tuhan Yesus. Kita sedang berdiri di posisinya Tuhan Yesus di hadapan Bapa ketika kita menggunakan nama Tuhan Yesus menghadap Bapa menaikkan doa permohonan. Karena itu ketika Bapa menjawab kita, memberikan permohonan kita, itu semata-mata hanya karena Yesus. Karena itu hak kepemilikan Tuhan Yesus lah yang Bapa berikan kepada kita karena kita menggunakan namanya. Yang kelima Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus meminta kita menggunakan namanya dalam berdoa kepada Bapa di surga? Alasan yang kelima adalah para kekasih Kristus dan sesungguhnya Tuhan Yesus itu tidak hanya memberikan hak kepada kita untuk menggunakan namanya saja, tetapi lebih dari itu Tuhan Yesus telah berkenan mempersatukan dirinya dengan kita yang percaya kepadanya. Ini akan membuat posisi kita lebih kuat ketika kita menghadap Bapa di surga. Kita tidak hanya sekedar menggunakan namanya atau peroleh hak istimewa dari Tuhan Yesus meminta kepada Bapanya. Tetapi di mana Tuhan Yesus memberikan dirinya, berkenan memberikan dirinya bersatu dengan kita. Ini semakin memperkuat posisi kita di hadapan Bapa di surga tentang kesatuan kita dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana diajarkannya kepada kita di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 22-23 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Artinya apa? Allah telah menjadikan Kristus itu kepala bagi jemaat. Kepala dari gereja. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi betapa kokohnya posisi kita di hadapan Bapa kita di surga ketika kita menggunakan nama Tuhan Yesus. Ini tidak hanya bicara tentang hak istimewa semata-mata. Atau sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan menggunakan namanya. Memberi izin, menggunakan haknya meminta kepada Bapa. Tapi lebih dari itu menyatakan bagaimana Yesus berkenan mempersatukan dirinya dengan kita. Sehingga sungguh-sungguh keberdirian kita di hadapan Bapanya adalah sama dengan keberdirian Kristus di hadapan Bapaknya. Kenapa? Karena Kristus telah menjadi kepala kita.
Dan kita anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, betapa pentingnya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa pastinya jaminan akan diterima dan dijawab oleh Bapa kita di surga. Karena menyadari kebenaran yang tadi kita telah pelajari beberapa poin, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi betul-betul ketika Allah menjawab kita itu semata-mata karena Kristus. Dan yang diberikan kepada kita itu adalah hak warisannya Kristus. Hak warisan kepemilikan Kristus. Jadi Bapa sangat tidak keberatan memberikannya. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam poin ini ketika kita belajar tentang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, poin penting bagi kita sebagai anggota tubuh Kristus adalah pelajari tentang karya Kristus yang diperhitungkan menjadi milik kita. Supaya kesatuan kita dengan Dia sungguh-sungguh kesatuan yang begitu kuat berdasarkan kebenaran yang kita miliki, yang diajarkan oleh kitab suci kepada kita. Sehingga ketika kita berdiri di hadapan Bapa di surga dalam nama Yesus Tuhan kita, itu sama persis adalah Kristus sendiri berdiri menghadap Bapanya. Karena kesatuan kita dengan Dia sudah begitu kuat adanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jangan izinkan keraguan sedikit pun memasuki pikiran dan hatimu. Miliki kebenaran ini saudaraku. Tuhan kita itu tidak sekedar memberikan hak khusus untuk kita gunakan, kartu khusus untuk menghadap Bapanya. Tapi Dia ikut menghadap Bapanya di dalam kita. Dan sama dengan Dia yang menghadap Bapanya. Jadi sebuah kepastian. Sungguh doa kita dijawab, didengar oleh Bapa kita di surga. Karena Yesus Tuhan kita sudah terlibat penuh ke dalam kebersamaan kesatuan kita dengan Dia. Jadi bertambah teguhlah dalam menggunakan nama Tuhan Yesus dalam menghadap kepada Bapa. Sebab ada jaminan kepastian. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita. Di dalam Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Ya dan amin adalah sebuah kepastian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ketika kami menyadari Engkau memberikan kami menggunakan nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kami hak istimewa, bahkan mempersatukan dirinya bagi kami dalam berdoa kepada Bapa. Terima kasih. Sehingga ketika kami menggunakan nama Tuhan Yesus, Bapa memperlakukan kami sama seperti Bapa memperlakukan Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih Bapa. Ajar kami bahwa kami terus bertumbuh dalam pengenalan kesatuan kami dengan Kristus yang Bapa berkenan menjadikan Yesus itu kepala kami. Supaya kesatuan kami semakin teguh adanya. Sehingga segala sesuatu menjadi warisan Tuhan Yesus. Sungguh Bapa berikan kepada kami agar Bapa dipermuliakan. Agar Bapa dipermuliakan dan hidup kami dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, perhadapkan wajah-Mu dan berkatilah umat-Mu. Para kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat, kasih anugerah dari Bapa kita di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Turun ke atas kita semua, ke atas Bapak Ibu Saudara sekalian kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati dengan damai, sejahtera, sukacita dan keharmonisan. Pekerjaanmu dilipat gandakan, studimu diberkati. Dimanapun kau melangkah, kau menyaksikan betapa hebatnya nama Tuhan Yesus itu. Dan kau menjadi berkat bagi sesamamu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap teguh dalam firman Allah. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan kesatuan diri kita
diri Bapak Saudara dengan Tuhan Yesus. Supaya penggunaan nama Tuhan Yesus menjadi sebuah penggunaan yang sungguh-sungguh kokoh bagi Bapak Saudara. Dan mengalami apa yang Bapak sudah katakan dalam firman-Nya. Ya dan amin bagi semua janji Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.